Pemirsa, penentuan awal Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri di Indonesia kerap berbeda karena metode yang digunakan. Lalu seperti apa cara menentukan satu Ramadan baik menggunakan metode ruqyat maupun metode hisab? Berikut ulasannya. Perbedaan awal Ramadan dan Syawal di Indonesia bukan menjadi sesuatu yang luar biasa. Umat Islam di Indonesia sudah terbiasa menghadapi adanya perbedaan. Perbedaan ini disebabkan karena cara atau metode penghitungannya yang berbeda. Ormas-ormas Islam di Indonesia menggunakan metode yang berbeda dalam menentukan awal bulan. Muhammadiyah misalnya menggunakan metode hisab hakiki wujudul hilal. Sedangkan Nahdlatul Ulama menggunakan metode imkanur ru'yat. Metode hisab menggunakan ilmu pengetahuan untuk menghitung peredaran matahari dan bulan, sehingga dapat diketahui posisi bulan dan matahari pada suatu waktu. Bagi yang berpedoman pada metode hisab, awal Ramadan dan bulan-bulan lainnya sudah dapat ditentukan jauh-jauh hari. Dalam metode ini, berapapun tinggi hilal asalkan sudah berada di atas ufuk berdasarkan perhitungan matematis dan astronomis, maka sudah masuk bulan baru atau awal bulan. Sedangkan metode ruqyat adalah aktivitas mengamati visibilitas hilal, yakni penampakan bulan sabit yang pertama kali tampak setelah terjadinya ijtima, di mana posisi bumi dan bulan berada pada posisi bujur langit yang sama. Cara melihatnya dengan mata telanjang ataupun menggunakan alat optik sebagai penunjang. Menurut kriteria baru yang ditetapkan oleh Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura atau MABIMS, imkanur ruqyat dianggap memenuhi syarat apabila posisi hilal mencapai ketinggian 3 derajat dengan sudut elongasi 6,4 derajat. Dengan adanya dua metode penentuan awal bulan ini, sangat dimungkinkan terjadinya perbedaan penentuan awal bulan Ramadan atau awal bulan Syawal. Untuk menentukan awal bulan Ramadan atau awal bulan Syawal, biasanya pemerintah menggelar sidang isbat yang melibatkan perwakilan ormas Islam untuk menyatukan pendapat dan melihat apakah hilal sudah muncul atau belum. Ya, sejumlah ahli dan ulama menyebut kemungkinan terjadi perbedaan jatuhnya satu Syawal tahun ini sehingga perayaan Lebaran 2023 akan dirayakan berbeda. Lalu bagaimana kita harus menyikapinya potensi perbedaan tersebut? Langsung saja kita berbincang dengan salah satu tokoh agama nasional yang juga Ketua DPP Partai Perindo bidang keagamaan, Bapak Abdul Kholik Ahmad. Assalamualaikum Pak Kholik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Abdil, sehat Alhamdulillah. Puasa lancar. Iya. Alhamdulillah. Terima kasih sudah hadir bersama kami di studio. Kalau kemarin kita sidang isbat satu Ramadan, ini menanti sidang isbat satu Syawal. Satu Syawal, betul sekali. Tadi kita sudah bahas dalam paket sebelumnya, Pak Kholik, kemungkinan terjadi perbedaan satu Syawal ya di Indonesia. Betul. Nah, perbedaan ini bagaimana cara kita menyikapinya? Ya, saya kira pertama bahwa memang ada potensi ya dari penjelasan para ahli ulama kita bahwa untuk penetapan satu Syawal ini untuk tahun 1444 Hijriah ada potensi untuk berbeda, dan saya kira untuk menyikapi perbedaan ini tidak perlu menjadi sesuatu yang menegangkan begitu ya, karena perbedaan itu adalah rahmat dan oleh karenanya maka kita perlu menyikapi perbedaan ini dengan biasa saja, karena toh dalam kehidupan sehari-hari itu kita sudah sangat terbiasa menghadapi perbedaan-perbedaan. Yang terpenting dari ini adalah bahwa perbedaan yang muncul karena berbeda penetapan satu Syawal itu tidak menjadikan kita bercerai-berai. Justru perbedaan ini kita harus bangun sebagai satu kekuatan untuk saling menghormati, untuk saling menghargai. Dan itulah Indonesia. Itulah Indonesia, karena keberagaman itu indah ya, betul, Pak Kholik ya. Tapi kalau kita bicara soal kenapa ini bisa terjadi perbedaan, boleh dijelaskan lagi pada pemirsa, mungkin ada yang belum memahami kenapa terjadi perbedaan penentuan satu Syawal ini, Pak. Iya, memang perbedaan penentuan satu Syawal itu berakar pada soal metodologi yang berbeda ya. Bagi yang menyatakan bahwa satu Syawal akan jatuh esok hari, itu dengan menggunakan metode hisab, dan itu dimungkinkan untuk dilakukan. Tetapi bagi sebagian yang menyatakan bahwa metode penentuan satu Syawal harus juga menggunakan ru'yatul hilal, ini juga berdasarkan hadis yang memang sangat terkenal. Jadi dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh
Bukhari Muslim, Nabi menyatakan bahwa berpuasalah ketika melihat hilal, berhentilah berpuasa ketika melihat hilal. Jadi itu artinya bahwa memang ru'yatul hilal itu adalah juga metode yang harus dilakukan ketika kita akan menentukan kapan 1 Syawal itu kita akan tetapkan. Baik, jadi memang sudah ada perbedaan, bukan penghitungannya ya Pak ya, tapi pemahaman metodenya. Ya, metodenya yang berbeda. Baik. Karena baik ru'yatul hilal ataupun hisab sesungguhnya saling melengkapi. Bagaimana kita bisa melakukan ru'yatul hilal kalau kita tidak mengetahui hari ini sudah tanggal berapa? Jadi hari ini tanggal 29 Ramadan itu sebagai starting point untuk bisa melihat hilal terlihat apa tidak pada hari ini. Baik, jadi ilmu hisab ini juga ada di dalam ru'yatul hilal itu sendiri ya Pak ya? Melengkapi. Untuk menuju, Ya, melengkapi. Baik, kalau misalnya kita bicara bagaimana yang terjadi di masyarakat begitu, kalau masyarakat bingung mau memilih yang mana, karena ini kan baik Muhammadiyah maupun pemerintah ini sama-sama umat yang besar gitu di negara kita. Seperti apa Pak? Ya, saya kira kembali ke sikap kita sebagai bangsa, karena kita ini kan memang bukan bangsa yang homogen. Kita difitrahkan oleh Allah sebagai bangsa yang heterogen ya, yang majemuk. Lebih dari 250 suku bangsa di tanah air. Dan dengan perbedaan ini kita hidup bisa berdampingan dengan damai. Nah, dalam kaitan dengan keyakinan keagamaan misalnya menyikapi 1 Syawal yang berbeda, saya kira kembali kepada pemahaman kita tentang perbedaan itu. Jadi perbedaan bukan penghalang untuk kita tetap bersaudara, tetap bersatu, tetap membangun kebersamaan sebagai satu bangsa. Tapi kalau kita lihat lagi di ajaran agama Islam, ada yang menyebutkan kalau suatu umat ada yang berlebaran di hari tersebut, kita tidak boleh berpuasa. Nah ini seperti apa Pak? Bagi yang meyakini besok sudah hari raya, ya berarti yang bersangkutan sudah haram hukumnya berpuasa. Oh, yang meyakini? Yang meyakini. Tapi bagi yang meyakini bahwa hari raya esok hari, lusa maksudnya, ya besok masih harus berpuasa. Karena kewajibannya masih ada 1 hari lagi, kan begitu ya. Jadi saya kira kembali ke soal keyakinan masing-masing dan semuanya benar. Karena agama itu pada dasarnya adalah hubungan kita dengan Allah dan keyakinan kita terhadap kebenaran agama itu. Jadi terpulang kepada masing-masing kita bagaimana meyakininya. Yang terpenting adalah bahwa keyakinan kita tidak mengakibatkan kemudian persaudaraan kita menjadi lemah. Justru hemat saya perbedaan-perbedaan itu harus menguatkan kita sebagai bangsa yang plural. Karena ya memang sama saja ya. Betul. Itu menghormati keyakinan masing-masing individu. Dan bicara soal toleransi dan menghormati kita sudah biasa. Sudah sangat biasa. Tidak hanya untuk satu agama sendiri, untuk agama lain juga sudah biasa ya Bapak ya. Kalau bicara soal bagaimana sidang isbat untuk menentukan 1 Syawal ini berjalan, jelang dari penentuan ini banyak sekali yang dibicarakan karena bertepatan dengan gerhana matahari Pak, hibrid gitu ya kan. Apakah ini ada hubungannya dan ada kemungkinan kita akan berpuasa di hari yang sama? Segala kemungkinan bisa terjadi ya Mbak April ya. Jadi saya kira untuk menetapkan apakah kita bisa melihat hilal apa tidak, sesungguhnya yang bisa kita lakukan adalah setelah nanti matahari terbenam. Baru akan tampak apakah hilal tampak apa tidak setelah matahari terbenam. Jadi kalau hari ini, saat ini kita belum bisa menentukan apa-apa. Gitu. Di penentuannya adalah sore hari nanti, apakah hilal terlihat atau tidak. Untuk itu kita akan lihat atau pantau dulu ini Pak Kholik seperti apa. Ini sudah ada rekan kami di Makassar, Sulawesi Selatan. Kita akan pantau pengamatan hilal di sana. Sudah ada Nana Jamal di pos pengamatan hilal di Pantai Wisata Galesong Takalar, Makassar. Nana, bagaimana pantauan hilal di sana? Ya, April, tim yang melakukan pantauan ru'yatul hilal di Pantai Wisata Galesong
di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan ini sudah melakukan persiapannya sejak sore hari tadi sekitar pukul 15 waktu Indonesia Tengah. April, dari lokasi kami memantau saat ini memang belum ada tanda-tanda, karena untuk bisa memantau apakah hilal akan terlihat ini baru bisa ditentukan pada ketika matahari terbenam nanti. Namun berdasarkan data yang kami terima dari BMKG wilayah 4 Kota Makassar, bahwa ketinggian hilal di Makassar ialah 1 derajat 22 menit 19 detik dengan sudut elongasi 2 derajat 14 menit 25 detik. Sementara itu tentunya dari kriteria Mabins ini merupakan kesepakatan antara Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura bahwa ketinggian hilal minimal 3 derajat dengan sudut elongasi 6,4 derajat, sehingga belum dapat dipastikan apakah dengan sudut yang sudah disepakati tersebut ini dapat menentukan bahwa hilal yang terlihat dari Makassar ataupun dari Sulawesi Selatan ini dapat menentukan bahwa 1 Ramadan itu dapat jatuh keesokan harinya. Namun kami juga tentunya akan terus melaporkan. Dan April, yang dapat kami sampaikan bahwa tim-tim yang juga turut untuk melakukan pemantauan Rukyatul Hilal hari ini di Pantai Wisata Galesong, selain dari Kemenak juga hadir MUI, LDI atau Lembaga Dakwah Islam Indonesia, dan juga tim pengamat hilal Stasiun Geofisika Goa. Baik, terima kasih Nana Jamal melaporkan langsung dari pos pantauan hilal di Makassar. Ternyata masih belum mencapai derajat kesepakatan dari Mabib. Terima kasih Nana, selamat bertugas kembali. Pak Kholik, ini 1 derajat lebih sedikit. Betul. Nah, ini kalau dari Makassar saja belum bisa dipastikan ya Pak ya. Masih jauh. Tapi kalau nanti salah satu daerah di Indonesia ada yang 3 derajat, nanti mematahkan hasil yang ada di Makassar. Ya, tentu akan ada pertimbangan lagi ya. Karena nanti kan akan dilihat di beberapa daerah itu berapa banyak yang sudah bisa melihat hilal. Oke. Karena semakin banyak yang melihat semakin baik. Gitu. Oh, baik, jadi semakin banyak semakin baik. Tapi kalau yang melihat hanya 1 saja, yang lainnya derajatnya di bawah 3 derajat gitu, apakah mungkin bisa dipastikan besok atau ada pertimbangan lain dalam sidang isbat itu? Iya, saya kira memang jumhur ulama atau kesepakatan ulama itu suara yang atau yang mereka yang lebih banyak melihat hilal itu yang bisa dijadikan di pedomani. Gitu. Baik. Soal metode yang dilakukan seperti tadi ya, dilihat dari teropong ya Pak ya. Betul. Itu sebenarnya prosesnya seperti apa sih, Pak Kholik mengetahuinya tidak? Iya, jadi memang kembali kepada dasar pijakannya ya Mbak April. Jadi karena pijakannya adalah hadis Nabi bahwa ketika ada perintah untuk berpuasa, pedomannya adalah setelah melihat hilal. Begitu juga ketika diminta berhenti berpuasa, juga patokannya adalah melihat hilal. Nah, ketika hilal saat itu tidak terlihat, maka yang terjadi adalah istikmal. Jadi disempurnakan, digenapkan menjadi 30 hari. Oleh karena itu maka mengapa setiap melaksanakan sidang isbat itu selalu dilaksanakan pada tanggal 29 Ramadan. Jadi ada alasan khusus ya kenapa dilaksanakan di tanggal 29. Betul. Untuk melihat apakah terlihat atau tidak. Betul. Kalau tidak terlihat maka digenapkan menjadi 30. Jadi meskipun tidak terlihat sama sekali hingga nanti begitu, tidak mungkin ditambah 3 hari atau 4 hari selanjutnya ya Pak Kholik. Tapi disempurnakan menjadi 30. Oh, itu jadi ilmu baru juga untuk kita semua ya, karena mengetahui. Selain metode-metode yang digunakan ini, dalam berkembangnya zaman ini kan sekarang ada teropong begitu ya Pak ya. Itu dengan teknologi yang maju ini akankah ada perbedaan juga dalam metode penglihatan hilal itu sendiri atau sebenarnya konsepnya sama saja? Sebenarnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi itu sangat memberikan arti bagi pemahaman keagamaan yang baik ya. Dan oleh karena itu maka ketika ilmu sedemikian berkembang, ini bisa lebih mensupport kegiatan-kegiatan yang mengarah kepada peningkatan keyakinan keagamaan kita dalam hal penetapan 1 Syawal, 1 Ramadan, 1 Hijriah. Saya kira ini adalah tetap dasarnya adalah dengan Rukyatul Hilal. Tetapi bukan berarti bahwa hisab atau metode hisab itu
tidak penting. Ini penting juga karena untuk menyempurnakan metode Ru'yatul Hilal. Khusus di Indonesia, saya pernah baca satu dokumenter baru yang hari ini saya temukan. Ternyata jumhur ulama kita, mayoritas ulama kita itu memang awal-awal itu pernah menggunakan metode hisab. Metode hisab. Tetapi kemudian berangsur-angsur setelah ada konferensi internasional beberapa tahun kemudian, maka ada pergeseran dari metode hisab menjadi metode Ru'yatul Hilal. Dan untuk pertama kalinya Indonesia menggunakan metode Ru'yatul Hilal itu pada kabinet Halim pada tahun 50-an. Oh, 50. Ya. Jadi ketika itu Menteri Agamanya Pak Fakih Usman dari Muhammadiyah. Jadi ini adalah satu pergeseran dari yang awalnya menggunakan metode hisab, kemudian beralih ke metode bahkan pencetusnya orang Muhammadiyah. Betul. Dan ini keterangan Buya Hamka sendiri. Ya. Buya Hamka terakhir-terakhir juga menyatakan bahwa beliau memilih Ru'yatul Hilal. Tapi beliau juga menyatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah itu bukan sesuatu yang keliru. Itu tetap benar gitu. Dengan metode hisab. Oleh karenanya maka ketika pemerintah Indonesia menggunakan metode Ru'yatul Hilal sebagai penentu awal bulan Hijriah, khususnya Ramadan dan Syawal, maka ini sesungguhnya adalah ikhtiar untuk menyatukan perbedaan-perbedaan. Baik, ini menarik sekali soal menyatukan. Kenapa sih tidak bisa disatukan aja Muhammadiyah dan juga pemerintah? Tapi jangan dijawab dulu, Pak Kholik. Kita akan langsung pantau ya bagaimana sidang isbat yang akan digelar Kementerian Agama hari ini yang dimulai pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dan sejumlah persiapan pemantauan juga sudah dilakukan. Lalu seperti apa persiapan sidang isbat sudah ada rekan kami Yasmin Atania di gedung Kementerian Agama Jakarta. Yasmin, selamat sore. Silakan dengan laporannya. Ya, selamat sore April dan juga pemirsa. Saat ini saya tepat berada di kantor Kementerian Agama Tamrin Jakarta untuk memantau seperti apa nanti jalannya sidang isbat yang baru akan digelar pada pukul 17 waktu Indonesia Barat. Adapun saat ini terkait dengan persiapan tampaknya memang sudah 100%, sejumlah tamu undangan pun sudah nampak terlihat hadir. Tadi ada sejumlah perwakilan ormas, pejabat dan juga ada dari Duta Negara Sahabat yakni Azerbaijan yang sudah hadir di kantor Kemendak untuk mengikuti jalannya sidang isbat nanti. Total ada sebanyak 32 duta negara sahabat yang diundang oleh Kemendak dan sudah mengkonfirmasi akan hadir dalam sidang isbat untuk penetapan 1 Syawal di tahun ini. Nah, terkait dengan sidang isbat sendiri nanti baru akan dimulai pada pukul 17 waktu Indonesia Barat. Ada 3 tahapan, April dan juga pemirsa. Tahapan pertama ini terkait adalah seminar pemaparan posisi hilal yang nanti akan dipimpin langsung oleh Menteri Agama Yakut Khalil Kaumas pada pukul 17. Ini sifatnya terbuka untuk umum, bisa disaksikan langsung juga melalui official YouTube Kemenak. Nanti akan berlangsung kurang lebih selama 1 jam hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat. Kemudian dilanjutkan ke intinya yakni adalah sidang isbat. Nanti akan dimulai usai sholat maghrib sekitar pukul 18:15 waktu Indonesia Barat. Dan ini tertutup untuk umum, jadi tidak bisa dilihat secara langsung. Nanti dalam sidang isbat tersebut akan disepakati terkait tanggal berapa 1 Syawal 1444 Hijriah ini akan berlangsung, apakah esok 21 April atau lusa 22 April 2023. Nah, terkait dengan perhitungan atau kesepakatan ini selain data hisab yang nanti akan dimusyawarahkan begitu, sidang isbat juga akan merujuk pada hasil Ru'yatul Hilal yang mana dari Kemenak sendiri menerjunkan tim di 123 titik lokasi pemantauan hilal di tahun ini. Untuk di wilayah Jakarta ada 4 titik, yakni diantaranya ada Gedung Kanwil Agama DKI Jakarta dan juga di Pulau Pramuka Kepulauan Seribu. Barulah setelah didapatkan hasil dari sidang isbat nanti pada pukul kiranya 19 waktu Indonesia Barat baru akan diumumkan melalui konferensi pers yang akan dibacakan langsung oleh Menteri Agama Yakut Khalil Kaumas kapan 1 Syawal 1444 Hijriah ini akan berlangsung. April. Baik, terima kasih Yasmin Atania melaporkan langsung dari gedung Kementerian Agama. Selamat bertugas kembali.
Ya, metodenya sama ya Pak ya, seperti penentuan 1 Ramadan kemarin, Betul. menunggu laporan dari 123 titik begitu, ya. apakah sudah terlihat atau belum. Ini tadi disebutkan kalau sidangnya dilangsungkan secara tertutup, ada alasan khusus mungkin yang Bapak Kolik tahu kenapa tertutup? Saya kira memang ini berbeda dengan ketika kita menetapkan awal Ramadan ya. Karena untuk awal Ramadan itu terkait dengan kewajiban yang harus dilakukan serta-merta ya. Jadi kalau hari ini diumumkan 1 Ramadan, besok sudah puasa. Yeah. Gitu. Jadi sidangnya relatif terbuka. Nah, karena besok ini yang terkait dengan perayaan hari besar, Ya. Idul Fitri begitu. Jadi wajar kalau kemudian sidangnya tertutup karena masih ada rangkaian ibadah yang belum selesai. Betul, Gitu. betul. Jadi seperti misalnya malam harinya masih ada sholat tarawih, Ya. keesokan harinya mungkin masih ada Sahur ya Pak ya? sahur untuk melanjutkan puasa bagi yang masih meyakini esok itu masih puasa begitu ya, gitu. Pak ya? Jadi sangat bijak kalau pemerintah menetapkan sidang isbat pada hari ini secara tertutup. Baik. Begitu. Yang paling penting lagi adalah kita juga sedih karena tidak terasa sebulan sudah selesai ya Betul. Pak ya bulan Ramadan ini, dan kita mau mengakhirinya. Bagaimana kita menyikapi hal ini, mengambil makna Ramadan berpuasa dengan baik. Ya. Kita akan bahas itu, namun Oke. kita harus tidak terlebih dahulu tetap bersama kami di MNC News pemirsa.